Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati DKM Masjid Nurul Huda, para orang tua, para guru, para asatidzah, bapak ibu, saudara yang dimuliakan Allah. Malam yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah malam ini dan semoga seterusnya kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa shalawat dan salam kita sampaikan kepada teladan umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah, setiap orang kalau ditanya pengen sukses tidak, jawabannya pasti semua pengen sukses, semua pengen berhasil. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, sukses menurut Buya Hamka gak mesti dilihat dari materi yang dia capai, tapi sukses itu lihat kesolehannya, lihat kerja kerasnya, lihat kesabarannya. Karena kalau hanya melihat yang dicapai tentang dunianya, maka yang dilihat sukses itu status sosialnya, yang dilihat kekayaannya, yang dilihat pendidikannya. Padahal status sosial, jabatan, pendidikan, kekayaan tidak menjamin bahwa orang itu sukses. Apa dasarnya? Surat 11 ayat 15 Allah berfirman, "May yuridillah," ya, siapa pingin, mayyul mangkana yuridud dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yunqasun. Siapa yang pengen dunia, perhiasan yang ada di dalamnya, Allah Ta'ala sempurnakan pekerjaan mereka di dunia
dan Allah tidak mengurangi sedikit pun, sekalipun caranya salah. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar, mereka itu di akhirat gak dapat apa-apa. Dunia betul, status sosial punya, ekonomi mapan, berpendidikan, tapi akhirat gak dapat apa-apa. Apa yang mereka peroleh di dunia itu hanya akan menjadi penyesalan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar, mereka di akhirat gak dapat apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, hanguslah apa yang mereka lakukan. Wa batilun, dan batal apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, maka lihat sukses itu tidak sekedar materi, tidak sekedar status sosial. Kata Buya Hamka, sukses itu lihat kesolehannya. Semakin soleh, semakin iman, semakin takwa, maka kesolehan itu, kesuksesan itu semakin dekat. Allah berfirman di surat 8 ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hei orang yang beriman, jika kamu bertakwa, Allah akan berikan kepadamu kemampuan membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Semakin tinggi nilai keimanan ketakwaan kita, semakin besar kemungkinan terselamatkan. Dan itu ibu bapak bisa lihat di surat Maryam. Surat Maryam itu surat 19 yang sering disampaikan guru-guru kita, ayat 71-72. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jizya. Allah berfirman, ya tidak ada di antara kalian melainkan semua bakal Allah lewatkan. Kemana bakal lewat? Ke neraka. Kemana bakal mampir? Ke neraka. Yang demikian itu kepastian yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat 72-nya, tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian Allah selamatkan. Siapa yang diselamatkan Allah? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang Allah selamatkan itu pelampungnya banyak. Ada pelampung sholat, pelampung zakat, pelampung saum, pelampung tilawatil Quran, pelampung silaturahim, pelampung taklim, dan sebagainya. Sehingga satu nggak nyampe disambung pelampung begitu berikutnya dan berikutnya. Maka semakin tinggi nilai keimanan ketakwaan kita, semakin besar kemungkinan terselamatkan pada saat melalui as-sirat nanti. Bapak Ibu Saudara, kalau menurut Menteri Keuangan kita, sukses menurut beliau mati masuk surga, itulah sukses. Kan sempat viral kan? Sukses itu mati masuk surga, itulah sukses. Dasarnya apa? Dasarnya surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap yang bernyawa pasti mati. Mati nggak mati?
mati. Sesuatu yang pasti apa? Sesuatu yang pasti mati. Kita semua statusnya camat, calon mati. Kapan kita nggak tahu. Kapan, di mana, dalam keadaan apa kita nggak tahu. Yang jelas semua orang pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah hanya menyempurnakan upahmu, pahalamu, ganjaranmu nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi Allah sempurnakan ibadah kita, Allah sempurnakan apa yang kita lakukan itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dimasukkan dalam surga, itulah berhasil, itulah beruntung. Jadi beruntung itu diampuni dosanya, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga, itulah beruntung. Maka berdasarkan ayat itu, beliau ketika ditanya apa sih ukuran orang sukses, orang sukses itu jawabannya dari beliau, mati masuk surga, itulah sukses. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin berhasil, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, jaga lisan, jaga tutur kata. Karena lisan itu, tutur kata kita itu bisa memperbaiki keadaan kita. Tutur kata bisa juga, dari tutur kata itu merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu bisa buka surat 33. Surat 33 itu surat Al-Ahzab. Ya, surat 33, surat Al-Ahzab ayat 70, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan kemudian bertutur katalah, berucaplah dengan ucapan yang baik. Niscaya Allah perbaiki keadaanmu, Allah ampunkan dosa-dosamu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, itulah kemenangan yang besar, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau pengen sukses, mati masuk surga, jaga lisan. Karena ucapan kita itu bisa jadi doa. Ucapan itu menjadi harapan. Ucapan itu adalah bisa jadi doa. Contoh, ibu bapak yang menemukan lampu siapa? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu ketika masih kecil dapat surat dari sekolah. Thomas, ini surat, sampaikan ke orang tuamu, kamu nggak boleh buka, yang boleh buka ini orang tua, ayahmu atau ibu. Sesampainya di rumah, suratnya itu disampaikan, pun ada surat dari sekolah, saya nggak boleh buka, yang boleh buka orang tua. Begitu surat itu dibuka, ibunya menangis, lalu mengatakan, Thomas orang hebat, Thomas orang pintar, orang sekolah kasih surat, nggak sanggup ngurusin Thomas karena Thomas terlalu pintar.
Yang bisa ngurusin Thomas ibumu, karena ibumu yang melahirkan kamu. Kalau Thomas ya, Bunda beliin buku, kamu belajar, kamu saya urusin kamu jadi orang hebat. Siap. Kalau itu yang ibu mau, kami sih siap. Setelah dibimbing, baca buku segala macam, akhirnya Thomas berhasil. Di antaranya menemukan lampu ini. Setelah jadi orang sukses, orang berhasil, bundanya nggak ada, Thomas buka laci. Rupanya ada surat sekian tahun yang lalu, surat dari sekolah. Begitu dibuka, bukan Thomas paling pintar, bukan Thomas anak cerdas, tetapi itu surat dari sekolah bahwa Thomas dikeluarin. Kenapa dikeluarin dari sekolah? Karena nggak naik-naik. Kalau nggak naik-naik berarti karena. Tapi dibalik sama bundanya, kamu anak hebat, kamu anak pinter. Rupanya ucapan itu jadi doa, mensupport, mendorong. Itulah perlunya kenapa kita disuruh bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Karena ucapan kita doa, dan Allah Ta'ala bergantung prasangka kita. Allah Ta'ala bergantung prasangka kita. Maka diperintahkan oleh Allah supaya bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita lihat ketika pagi-pagi Nabi kita Muhammad SAW itu tanya sama Aisyah, ada nggak yang bisa dimakan? Kalau bahasa kita, ada nggak sarapan pagi buat temenin teh, temenin kopi? Ada ya Rasul? Ada roti sama cuka. Ya udah bawa. Begitu roti sama cuka dihidangkan, kalimat yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad SAW, ini makanan kesukaan saya. Apa maksudnya kalimat itu? Pertama, menghargai roti cuka adalah rezeki dari Allah. Yang kedua, menghargai yang menghidangkan. Kira-kira Pak Haji, kita dikasih makanan yang kurang selera dengan kita, kira-kira ngomong nggak kita Pak Haji? Ngomongnya apa? Waduh, apaan nih? Emang nggak tahu nemenin Pak Haji udah bertahun-tahun nggak seleranya. Masuk pagi-pagi kasih roti sama cuka, mestinya roti sama susu, roti sama madu, begitu Pak Haji. Pak Haji protes apaan? Ternyata ketika itu Nabi kita Muhammad SAW berkatakan, inilah makanan kesukaan saya. Kenapa berkatakan kalimat itu? Menghargai bahwa roti juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghargai yang menghidangkan. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, masih banyak contoh-contoh lain perlunya bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Kita punya anak, kita punya cucu. Anak pamit mau keluar rumah, mau pergi, kita larang. Terus anak nekat tetap jalan. Begitu jalan jatuh, kira-kira kita ngomong apa Pak? Loh kan, rasain kualatnya. Apa kata babe?
Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, bahkan ada kalimat yang lebih kasar dari itu. Alangkah indahnya ketika terjadi sesuatu tadi kita manfaatkan untuk dakwah. Putraku, putriku, alangkah indahnya kamu dengerin ayah, kamu dengerin bunda. Yakin insya Allah tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ridha Allah, ridha walidain, wasutullah, sutil walidain, ridha Allah bergantung ridhonya orang tua, benci Allah bergantung bencinya orang tua. Ini teguran dari Allah, yang tegur Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Supaya kita lebih baik, supaya kamu lebih baik. Itulah bertutur kata dengan tutur kata yang baik, karena ucapan kita bisa jadi doa. Ketika kita berdoa lalu doa itu diijabah oleh Allah, Allah Ta'ala kirim bala bantuan 1000 malaikat yang berdoa silih berganti. Lihat surah 8 ayat 9, Allah berfirman, idh nastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah, lalu Allah kabulkan doamu, Allah kirim bala bantuan 1000 malaikat yang berdoa silih berganti. Maka sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, bertutur katalah, berucaplah dengan ucapan yang baik, niscaya Allah perbaiki keadaanmu, niscaya Allah ampunkan dosa-dosamu. Siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasul, itulah kemenangan yang besar, itulah sukses besar. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, yang kedua, di samping kita melatih bertutur kata dengan tutur kata yang baik, kalau pengen sukses, kalau pengen berhasil, karena ucapan itu bisa merusak. Contoh, sebelum saya lanjut yang kedua, ucapan bisa merusak. Ketika kita dapat rezeki, pulang bawa dolar, bawa ringgit, bawa real, bawa dinar, bawa rupiah, membawa emas, perak, lalu pulang, assalamualaikum, orang rumah bilang waalaikumsalam, kemudian kita ngumpul, ini kerja keras saya bawa dolar, saya bawa rial, ini keringat saya, ini jerih payah saya, ini perjuangan saya, tolong diterima. Kalimat ini seperti benar, tapi kalimat ini salah. Ucapan itu benar nggak? Ucapan itu kelihatan benar. Ini kerja keras Bapak, ini jerih payah saya, ini perjuangan saya, tolong diterima. Kalimat itu seperti benar, tapi kalimat itu salah, mengabaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti korun ketika Allah kasih perbendaharaan kekayaan yang kunci-kunci gudangnya berat dipikul beberapa orang tua, bahkan 70 ekor unta buat ngangkat kunci gudang korun. Dia mengatakan, innama utitu ala ilmin indi, semua itu aku peroleh dari karena ilmuku. Ketika kita mengatakan semua aku peroleh karena ilmuku, Allah berfirman di surat 39 ayat 50, waqala hadzina min qabli fama aghna
anhuma kanu yaksibun, telah berucap-ucapan seperti itu orang-orang sebelum mereka, maka tidak manfaat, tidak berguna sedikit pun apa yang mereka lakukan, nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang paling kaya. Ketika menyikapi berbagai rezeki yang diberikan oleh Allah, Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi, ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghargai bahwa apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya kalau tadi pulang assalamualaikum, membawa rezeki yang diberikan oleh Allah, lalu dikatakan alhamdulillah. Berkah perjuangan kita, doa kita, kerja keras kita, Allah kasih, Allah ijabah. Apa yang kita harapkan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena ucapan itu membuatnya kita bawa pulang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ibu bapak, sekali lagi perlunya bertutur kata dengan tutur kata yang baik, karena ucapan itu bisa meningkatkan kualitas yang kita terima. Ucapan itu bisa merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, yang kedua, setelah bertutur kata dengan tutur kata yang baik, apa yang harus kita lakukan? Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat 62 surat Jum'ah ayat 10 Allah berfirman, Fa'idha qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila telah dilaksanakan sholat, maksudnya Jumatan selesai, fantasiru fil ard, menyebarlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Kemudian wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, ingatlah kamu banyak-banyak ingat kepada Allah supaya kamu beruntung, supaya kamu sukses. Jadi ibu bapak selesai Jumatan disuruh apa? Suruh menyebar sesuai dengan aktivitasnya, kerjaannya, karena yakin kerjaannya beda-beda. Dan yang bilang itu Allah, inna sa'yakum lasatta, sesungguhnya usahamu beda-beda. Ada yang pegawai, ada yang pekerja, ada yang tentara, ada polisi, segala macam. Silakan ya, usahamu beda-beda. Tapi jangan lupa wadhkurullah, jangan lupa ingat sama Allah. Karena kalau kita mencari karunia Allah, mencari rezeki yang Allah siapkan, lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau kita lupa ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang datang. Siapa yang datang? Setan yang datang. Yang tadinya benar, setan yang membelokkan. Istahwada alaihimus syaitan, surat 58 ayat yang ke-19. Allah berfirman, istahwada alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Setan menguasai mereka, maka setan menjadikan mereka lupa sama Allah. Itulah golongan setan pasti rugi. Tapi kalau kita ingat sama Allah, pikiran, tutur kata, perasaan, perilaku terjaga. Saya ulang, kalau kita ingat sama Allah, pikiran, tutur kata, perasaan, perilaku terjaga.
Ketika kita mendapatkan sesuatu tadi yang diingat yang ngasih Allah, yang memberi kekuatan Allah, yang memberi rezeki Allah, yang membuat kita sehat Allah, yang diingat Allah, yang diingat Allah. Karena yang diingat Allah ada halal, ada baik, ada halal. Tapi kalau nggak ingat sama Allah, yang datang tadi setan menguasai pikiran kita, tutur kata kita, perasaan kita, bahkan perilaku kita. Begitu mendapat nikmat dari Allah, yang diingat dirinya, ini usahaku, ini kerja kerasku, ini jerih payahku, yang membuat apa yang kita peroleh itu menjadi nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perlunya buat Allah katsir, banyak-banyak ingat sama Allah, ya, supaya kamu beruntung. Apa yang kita peroleh menjadi nilai ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak saudara, sekitar 10 menit kita buka dialog dan tanya jawab, dan bisa dimulai. Yang memulai monggo silakan. Monggo yang memulai duluan, kita buka dialog dan tanya jawab dari samping kanan atau samping kiri atau dari depan. Monggo silakan, kita buka dialog dan tanya jawab. Fadhil. Biasanya kalau sudah dimulai bermunculan, monggo silakan. Silakan. Mohon Ustaz, kalau sukses kesabaran tadi kan, sukses kesabaran. Yang kedua, kalau pun masuk surga ya, yang masuk surga itu apa? Punya amal tinggal, sedekah, istiqomah, ilmu air, istiqomah atau ilmu istiqomah. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 142, surat 3 ayat 142 Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah berfirman, apa kamu mengira bahwa kamu bakal masuk surga padahal belum jelas kesungguhanmu, belum jelas kesabaranmu. Kesungguhan kita, kesabaran kita belum teruji. Ibu bapak saudara, kita ke masjid lalu dengar omongan dari luar, Ustaz lewat, Ustaz lewat. Kadang-kadang baru ucapan begitu udah perasaan, udah tersinggung. Disitulah ibu bapak, maka di surat lain Allah berfirman, minta tolong kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Dari sini saya mengajak saya, Bapak Ibu, melatih kesabaran kita, sabar dalam taat, menjaga 5 waktu misalnya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Begitu Allahu Akbar, kita ini menunda, dan menunda. Maka Allah ingatkan kita, apa belum datang waktunya, kata Allah, buat orang beriman menundukkan diri mereka kepada Allah. Kenapa sampai Allah ingatkan seperti itu? Karena kesabaran kita belum teruji, entar. Maka di antara pertanyaan Allah, apakah kalian mengira bahwa kalian bakal masuk surga? Kata Allah, Allah belum uji kesungguhanmu, belum uji kesabaranmu. Mudah-mudahan kesabaran kita dalam taat bisa dirawat, bisa dijaga, dan pantas kita bisa mendampingi junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru satu, yang lain yang mewakili monggo, foto dari belakang. Ayo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya, Pak Yai. Apa saja hal yang bisa merusak pahala kebaikan yang barangkali diceritakan gitu, Pak Yai? Baik, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu saudara,
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya, dan sungguh rugi orang yang mengotori dirinya. Yang bisa merusak ibadah yang kita lakukan di antaranya sum'ah. Kemudian yang kedua riya. Yang ketiga ujub. Yang keempat istilah orang kedokteran masuk stadium 4 takabur, sombong. Itulah penyakit hati. Yang pertama apa tadi? Sum'ah. Senang kalau prestasinya didengar orang, senang kalau prestasinya diomongin orang. Dan ini baru benih yang bisa merusak ibadah kita. Mestinya bisa dibawa pulang karena benih itu ada di dalam hati, maka amalnya menjadi rusak. Kenapa? Karena sum'ah. Yang kedua riya. Riya itu pamer, dan ini yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Inna ahwafa ma akhafu alaikum sirkul asrar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terjadi pada kalian syirik kecil. Para sahabat nanya, wa ma hunna ya Rasul, apa itu ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, yaqumur rajul min nadari rajul. Berdirilah seseorang melakukan ibadah tapi supaya dilihat orang, mencari perhatian, mencari sensasi, bukan mencari perhatian Allah tapi mencari perhatian orang per orang. Itu yang bisa merusak. Sampai-sampai Rasulullah ketika ditanya syirik kecil itu seperti apa, beliau menggambarkan ibarat semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam hari, saking samarnya. Maka saya mengajak keluarga besar Masjid Nurul Quba, bismillah, bersihkan diri kita semua dari penyakit hati yang namanya riya, yang namanya pamer. Boleh pamer, pamer sama siapa? Pamer sama Allah. Surat 84 ayat yang ke-6 itu kan Allah berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadhibun ila rabbika qad famulakihi manusia. Sesungguhnya kamu semua kerja keras mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ila rabbika, obsesinya adalah Allah, pamer sama Allah. Ya Allah, hari ini kami maghrib bersama. Ya Allah, hari ini kami duduk di majelis. Ya Allah, hari ini kami shaum. Ya Allah, hari ini kami tilawatil Quran. Pamer sama Allah, itulah yang disukai sama Allah. Bukan pamer orang per orang, tapi pamer siapa? Pamer sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami hadir 5 waktu. Ya Allah, ya Allah, kami qiyamul lail. Ya Allah, ya Allah, kami duduk di majelis. Ya Allah, kami tilawatil Quran. Ya Allah, mohon terimalah amal yang tidak seberapa. Pamer sama Allah boleh nggak? Boleh. Ila rabbika, kita semua obsesinya kepada Allah, famulaki, maka akan sampai. Penyakit yang ketiga, ujub. Ujub itu kagum sama siapa? Sama dirinya sendiri. Kalau udah kagum sama dirinya sendiri, akhirnya apa? Orang lain dianggap gak level, gak pantas duduk sama saya, gak pantas berdiri samping saya, gak level. Ini penyakit. Ini stadium 3. Kalau sudah masuk ujub, akan masuk ke stadium 4, namanya takabur, namanya sombong. Sombong itu bakroham wa nas. Yang namanya sombong itu remehin orang,
ninggalkan yang hak, remehin orang. Itulah Ustaz yang saya tahu penyakit hati yang merusak amal ibadah. Gak kelihatan namanya penyakit hati, tapi bisa dirasakan. Sum'ah, ria, ujub dan takabur. Semoga Bapak Ibu dari pertanyaan beliau mengingatkan kita jauhkan diri dari 4 penyakit yang merusak ibadah. Kenapa? Kita ingin sukses agama kita, dunia kita, akhirat kita. Maka doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu yang menyambung, silakan. Baru 2, yang lain silakan, yang mewakili monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah dia masuk surga yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita sebagai manusia biasa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai katanya yang berhasil masuk surga. Tetapi sebelum masuk ke surga kita mungkin cuci dulu untuk sebuah jurang neraka. Bagaimana Pak Kiai? Terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan, insya Allah mati masuk surga. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan, insya Allah kita semua mati masuk surga. Surat 42 ayat 47 Allah berfirman, Istajibu li rabbikum min qabli ayyatiya yaumul la maradda lahu min Allah. Penuhi seruan Allah, laksanakan perintah Allah, amal wajib, amal sunnah, sebelum datang hari dari Allah yang datangnya hari itu gak bisa ditolak. Hari apa? Kematian. Sebelum datang hari itu, penuhi seruan Allah, laksanakan perintah Allah, amal wajib, amal sunnah. Kalau kita udah laksanakan apa yang Allah perintahkan, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Kalau kemudian hari itu datang, hari apa tadi? Hari kematian itu datang, yang dibawa iman dan amal, jaminannya surga. Surat 20 ayat 75-76. Wa may yahdihi mu'minan qad amila sholihan fa ulaika lahum darajatul ula jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tasaka. Siapa yang pulang menghadap Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mukminah dalam keadaan beriman, qad amila sholihan, telah melakukan yang diperintahkan Allah, amal wajib, amal sunnah tadi, faulaika lahumud darajatul ula, mereka itulah orang-orang yang bakal mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, berupa jannatu adn, surga adn, mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itu balasan Allah orang yang membersihkan diri. Jadi gimana? Laksanakan perintah, tinggalkan larangan, insya Allah pulang menghadap Allah bawa badan iman dan amal. Kalau yang kita bawa iman dan amal, semoga kita semua ketemu di surga yang Allah siapkan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada satu lagi. Nah, Kalau kita mentok menyinggung orang, menyakiti orang, dikasih tahu lagi, karena
Bapak Ibu, saudara yang dimuliakan Allah, kita pernah nyinggung orang, namanya dalam bertetangga bermasyarakat. Kalau nggak ngomong, dia omongin. Itu kan, kalau nggak ngomong, dia omongin. Kita sempat ngomongin si Pulan, nyinggung si Pulan, belum minta maaf keburu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya doain dia, doakan dia yang terbaik. Caranya membalas kebaikannya, doakan buat almarhum, doakan buat almarhumah. Allahumma fir mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Maafin beliau, dan kemudian doakan beliau semoga beliau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa maafin beliau? Karena perintahnya yang Allah perintahkan, idfa billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Maksudnya memaafin orang sekalipun orang itu nggak minta maaf, apalagi sudah nggak ada, apalagi sudah tidak ada. Maafin segala kekurangannya, doakan insya Allah. Allah yang maha tahu bahwa kita berniat untuk memaafkan beliau, kita punya niat untuk menebus masa lalu yang tidak baik. Yakin dan kembalikan kepada Allah. Allah yang maha tahu bakal mengampuni semua. Kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya. Bapak Ibu Saudara, maaf ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu sehat semua. Allah kuatkan iman Islamnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan semoga Allah pertemukan di pertemuan yang akan datang dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiniyah bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Adalah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.